Pemirsa, menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan. Lanjutkan perang yang mustahil digelar atau setujui isi kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran. Setelah Amerika Serikat menarik 5.000 tentara dari Jerman, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte klaim sejumlah pemimpin Eropa terima permintaan dari Trump untuk lebih terlibat dalam perang Amerika Serikat dan Iran. Community to the United States not a member, but I have no doubt that global affairs will be discussed. As you know, as we know, there has been some disappointment in the U.S. side when it comes to European reaction to what's happening now in the Middle East and the campaign of Israel and the U.S. against Iran. But I would also argue that what I'm hearing from all my contacts with European leaders is that European leaders have gotten the message. Serangan Israel ke Lebanon Selatan terus menyasar terowongan yang diklaim milik Hizbullah. Israel juga menyebut hingga kini telah menghancurkan 100 fasilitas militer Hizbullah. Israel terus meluncurkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini Israel mengklaim menyasar fasilitas militer milik Hizbullah. Serangan tak hanya melalui udara tetapi juga jalur darat. Tentara IDF merangsek masuk ke permukiman warga di Lebanon Selatan. Tank milik Israel pun menghancurkan benteng-benteng yang diduga milik Hizbullah. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 fasilitas militer milik Hizbullah. Beberapa di antaranya adalah terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan Hizbullah. Pemerintah Lebanon sendiri telah meminta warga Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah sekitar 1 kilometer dari Lebanon Selatan. Sementara itu Israel berencana untuk menduduki zona penyangga seluas 10 kilometer di sepanjang perbatasan. Pejuang Hizbullah rilis video senjata milik mereka yang siap digunakan untuk perang. Hizbullah juga terus melawan serangan Israel di Lebanon. Hizbullah merilis sebuah video yang memperlihatkan serangannya kepada tank milik Israel di Lebanon Selatan. Serangan yang menggunakan drone FPV ini berhasil meluluhlantakkan jenis tank MK4 milik tentara IDF Israel. Kelompok Hizbullah terus melakukan perlawanan terhadap agresi militer Israel di selatan Lebanon. Satu persatu tentara Israel berhasil ditumbangkan dalam pertempuran di sana. Hizbullah juga membagikan video persediaan senjata milik mereka. Dalam video berdurasi 1 menit ini, Hizbullah memamerkan senjata mereka yang masih tersimpan rapi. Hizbullah diduga menyimpan senjata mereka di bunker-bunker yang tersebar di seluruh Lebanon Selatan. Hizbullah juga tegaskan mereka siap perang panjang melawan Israel. Sementara itu, pemirsa, pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak Hermes 450 milik Israel. Alat pengintai canggih milik Israel ini memiliki harga fantastis nilai 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 miliar rupiah.
Inilah detik-detik saat pejuang Hizbullah menembak jatuh pesawat tanpa awak jenis Hermes 450 di langit Nabatie, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah tidak merinci senjata yang digunakan untuk menjatuhkan pesawat intai tanpa awak milik Israel ini. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit System Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone senilai $2 juta ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real-time. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Sementara itu pemirsa, penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Dan kali ini insiden penembakan berada dekat Gedung Putih. Insiden penembakan pecah di dekat Gedung Putih, tepatnya di Jalan 15 dan Independence Avenue, Washington DC. Sejumlah warga dan petugas Gedung Putih panik dan dievakuasi petugas. Agen Dinas Rahasia Amerika Serikat yang berada di lokasi penembakan menyatakan telah menembak 1 orang pelaku. Akibat insiden ini pemirsa, Gedung Putih sempat ditutup sementara. Petugas masih menyelidiki motif pelaku. Selain itu, penguatan keamanan di Amerika semakin diperketat, menyusul adanya 2 insiden penembakan yang terjadi dalam sepekan. Dan pemirsa, seperti biasa, isi akan dibawakan oleh rekan saya, Aya Nufus. Halo, selamat siang Aya. Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya? Ya, di segmen selanjutnya kita akan ada informasi terkait dengan seorang siswa SD di Kendari jadi korban pencabulan oknum TNI. Pelaku kabur saat diperiksa. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah di iNews Siang.